Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Besok akan kuserahkan bendera perang kepada seseorang yang Allah dan Rasul-Nya mencintai, dan dia pun mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memenangkan kaum muslimin lewat tangannya." Maka para sahabat bergembira dengan kabar ini, dan semua berharap agar bendera tersebut akan diserahkan kepadanya, hingga Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah menginginkan kebesaran, kecuali pada perang Khaybar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Living Quran, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi dari tokoh-tokoh Islam diceritakan dengan penuh makna. Setiap perjalanan mereka adalah cahaya yang menuntun kita dalam kehidupan, mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita telusuri bersama kisah penuh pelajaran ini. Semoga hati kita tercerahkan dan iman kita semakin kuat. Sebelum itu, disclaimer terlebih dahulu bahwa gambar yang ditampilkan dalam kisah ini hanyalah ilustrasi semata. Tidak ada unsur dan maksud untuk menggambarkan sosok tokoh Islam yang mulia. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Khaybar adalah daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi setelah diusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah, tatkala mereka melanggar perjanjian damai. Di sana mereka menyusun makar untuk melampiaskan dendamnya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam dan kaum muslimin. Dendam Yahudi memang telah menumpuk, mulai terusirnya Bani Qainuqa, Bani Nadir, terbunuhnya dua tokoh mereka, hingga pembantaian terhadap Bani Quraiza dan sejumlah tokoh mereka yang dibunuh oleh kaum muslimin. Telah lewat pembahasan bahwa kaum Yahudi adalah penggerak pasukan Ahzab pada Perang Khandaq. Ini berarti kali yang keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi umat Yahudi, agar kita mengetahui bagaimana sejarah hitam umat Yahudi dan dendam mereka yang sangat mendalam terhadap Islam. Pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 1.400 sahabat yang ikut di Hudaybiyah berangkat menuju Khaybar. Telah kita ketahui bahwa sepulang mereka dari Hudaybiyah, Allah menurunkan ayat sebagai janji kemenangan darinya dan perintah untuk memerangi Yahudi di Khaybar dalam firman-Nya. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Fath ayat 20. Ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan harta rampasan ghanimah yang banyak kepada kaum muslimin, sebagai pendahuluannya adalah harta rampasan yang mereka peroleh pada perang Khaybar itu. Adapun orang-orang Badui atau munafik, tatkala mereka mengetahui para sahabat akan menang dan mendapat rampasan perang, maka mereka untuk ikut dalam peperangan tersebut supaya mendapat bagian dari ghanimah. Maka Allah berfirman, orang-orang Badui yang tinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkan kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami.
Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Quran Surat Al-Fath ayat 15. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhususkan rampasan perang Khaybar sebagai balasan jihad, kesabaran, dan keikhlasan para sahabat yang ikut di Hudaybiyah saja. Para sahabat berangkat dengan penuh keyakinan dan besar hati terhadap janji Allah. Sekalipun mereka mengetahui bahwa Khaybar merupakan perkampungan Yahudi yang paling kokoh dan kuat dengan benteng berlapis dan persenjataan serta kesiapan perang yang mapan. Mereka berjalan sambil bertakbir dan bertahlil dengan mengangkat suara tinggi, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka dan memerintahkan agar merendahkan suara sebab Allah Maha dekat bersama kalian, tidak tuli dan tidak jauh. Bukhari 4205. Sebelum subuh mereka tiba di halaman Khaybar, sedang Yahudi tidak mengetahuinya. Tiba-tiba ketika berangkat mereka, orang-orang Yahudi, dikejutkan dengan keberadaan tentara. Maka mereka berkata, ini Muhammad bersama pasukan perang. Mereka kembali masuk ke dalam benteng dalam keadaan takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu Akbar binasalah Khaybar. Sesungguhnya jika kami datang di tempat musuh maka hancurlah kaum tersebut. Hadits Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin menyerang dan mengepung benteng-benteng kaum Yahudi, tetapi sebagian sahabat pembawa bendera perang tidak berhasil menguasai dan mengalahkan mereka, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, besok akan kuserahkan bendera perang kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintai, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan kaum muslimin lewat tangannya. Maka para sahabat bergembira dengan kabar ini, dan semua berharap agar bendera tersebut akan diserahkan kepadanya, hingga Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah menginginkan kebesaran kecuali pada perang Khaybar. Pada pagi hari itu para sahabat bergegas untuk berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing berharap akan diserahi bendera komando. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di manakah Ali? Mereka menjawab, dia sedang sakit mata. Sekarang berada di perkemahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, panggillah dia. Maka mereka memanggilnya. Ali radhiyallahu anhu datang dalam keadaan sakit mata. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi matanya dan sembuh seketika, seakan-akan tidak pernah merasakan sakit. Beliau menyerahkan bendera perang dan berwasiat kepadanya, ajaklah mereka kepada Islam sebelum engkau memerangi mereka. Sebab, demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah seorang di antara mereka lewat tanganmu, maka sungguh itu lebih baik bagimu daripada onta merah, yaitu harta bangsa Arab yang paling mewah ketika itu. Tatkala berlangsung pengepungan benteng-benteng Yahudi, tiba-tiba pahlawan andalan mereka bernama Marhab menantang dan mengajak sahabat untuk perang tanding. Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu melawannya dan beliau terbunuh mati syahid. Lalu Ali radhiyallahu anhu melawannya hingga membunuhnya dan menyebabkan runtuhnya mental kaum Yahudi dan sebagai sebab kekalahan mereka. Benteng Khaybar terdiri dari 3 lapis dan masing-masing terdiri atas 3 benteng. Kaum muslimin memerangi dan menguasai benteng demi benteng. Setiap kali Yahudi kalah dari pertahanan pada satu benteng,
Mereka berlindung dan berperang dalam benteng lainnya hingga kemenangan mutlak berada di tangan kaum muslimin. Diriwayatkan, Sayyidina Ali tanpa bantuan sahabat lain, mampu mengangkat dan menyeret pintu besar itu dengan satu tangan, dan olehnya pintu itu diletakkan sebagai jembatan di atas parit yang mengelilingi benteng, agar pasukan muslimin bisa memasuki benteng Khaybar. Ukuran besar pintu Khaybar adalah 3 kali tinggi orang dewasa, dengan berat 900 kg. Syekh Ahmad Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan dalam As-Sawaq Muharaqah bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku tidak merebut pintu Khaybar dari tempatnya dengan kekuatan tubuhku, tapi dengan kekuatan ilahi." Di antara yang mati syahid adalah seorang Badui yang datang dan masuk Islam dan memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah, dan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh rampasan perang Khaybar, maka beliau memberinya bagian, tetapi dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengikutimu bukan untuk tujuan ini, melainkan agar aku terkena panah di sini," sambil memberi isyarat pada lehernya, sehingga aku masuk surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Jika kamu jujur kepada Allah, maka pasti Allah buktikan." Tidak lama kemudian jenazahnya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terluka pada tempat yang dia isyaratkan sebelumnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Orang ini jujur kepada Allah. Oleh karenanya Allah memenuhi niatnya yang baik." Lalu beliau mengafaninya dan memakamkannya. Kaum Yahudi tidak pernah dan tidak akan berhenti dari makar buruk terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam karena tabiat mereka, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Quran Surat Ali Imran ayat 112. Tatkala mereka kalah dari perang Khaybar, dan beberapa kali upaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gagal, maka mereka bermaksud untuk membunuh beliau dengan siasat baru. Seorang wanita Yahudi berperan besar dalam makar buruk ini, yaitu memberi hadiah berupa menyuguhkan hidangan daging kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyisipkan racun yang banyak padanya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan, daging tersebut mengabari beliau bahwa ia beracun, maka beliau memuntahkannya. Ini merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah umat Yahudi kalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk mengusir mereka dari Khaybar. Akan tetapi mereka memohon kepada beliau agar membiarkan mereka mengurusi pertanian dengan perjanjian bagi hasil, maka Rasulullah menerima permohonan itu dengan syarat kapan saja beliau menghendaki. Maka beliau berhak untuk mengusir mereka. Hingga akhirnya mereka diusir oleh Umar bin Khattab di zaman kekhalifahannya. Setelah beberapa kali mereka berbuat kejahatan terhadap kaum muslimin. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini yaitu, saat Nabi berkata kepada Ali, "Allah memberi petunjuk kepada seseorang lewat perantaramu." Itu menunjukkan betapa mulianya tugas dakwah. Mengajak orang lain kepada jalan Allah bukanlah hal sepele. Bahkan jika ada satu orang saja yang menerima ajakan dan beriman karena dakwah kita, itu lebih berharga daripada unta merah yang pada masa itu adalah simbol kekayaan dan kemewahan. Artinya pahala dan nilai dari dakwah jauh melebihi harta benda yang paling berharga sekalipun. Demikianlah kisah Perang Khaybar, sebuah peristiwa besar yang menunjukkan keperkasaan kaum muslimin, kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keberanian para sahabat, khususnya Ali bin Abi Thalib,
sang pembuka benteng Khaybar. Dari kisah ini kita belajar bahwa kemenangan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang iman, strategi, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menambah ilmu, membangkitkan semangat juang dan menguatkan cinta kita kepada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyaksikan. Dan mohon maaf dengan segala kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik manusia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islam lainnya yang penuh hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.